Apakah itu ia sum'ah, takabur, meremehkan, merendahkan sama kita. Semoga Allah menerima bagi kita lakukan itu sebagai amal yang soleh, dan moga-moga kita menjadikan diri kita semakin suci, sehingga dengan demikian akan terbangun jiwa dan raga kita untuk menjadi Islam rahmatan lil alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kedua orang tua kita, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Selanjutnya kita doakan para guru-guru kita, para pemimpin-pemimpin kita, saudara-saudara kita kaum muslimin maupun muslimat di mana saja berada, baik yang masih hidup maupun sudah wafat, semoga senantiasa berada dalam lindungannya. Kita juga berdoa moga-moga teman-teman kita yang sakit, yang tertimpa musibah dengan bebannya, yang belum terpanggil, kita doakan semoga suatu waktu bisa terpanggil, sehingga bisa mengukurkan istilah di mana berada. Karena sesungguhnya Allah menjanjikan pasti menolong orang yang menolong agamanya, yakni mereka menegakkan sholat, kasih sayang bersama, dan melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Sholat di waktu yang bisa kita lakukan di situ ada bagian yang menegakkan sholat. Kalau kita bayar zakat, berinfak, bersedekah, bertemu mengucapkan salam, menolong mereka yang berusaha, memikirkan diri dengan jalan, mengucapkan kasih, takmir, akhir, itu adalah bagian dari kasih kita bersama. Sekaligus kasih kepada kita sendiri. Adapun yang kita lakukan sekarang adalah tausiah dan saling berwasiat dalam masalah kebenaran, dalam berwasiat dalam masalah kesabaran sambil tolabul ini menambah perbenaran ilmu di antara kita sebagai bekal di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah adalah bagian dari amal ma'ruf. Semoga kita bisa bersabar mendengarkan apa yang baik dan membuang apa yang buruk. Semoga dengan demikian kita termasuk hamba Allah yang katakan ibadah rahman. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini saya ingin bicara tentang kisah sebab banyak orang menjadi mu'alaf yang masuk Islam. Jadi kalau kita buka Google tiap hari itu hampir beritanya itu, sehingga saya tertarik untuk saya pikir mungkin ada pelajaran yang bisa kita ambil dari sini. Semalam sampai jam 1 itu saya dengerin terus ya, sampai jam 1 ya. Oleh karena itu saya ingin mengambil mungkin beberapa lah ya, karena waktu kan sangat terbatas. Kita akan mulai dengan Allah berfirman, sanurihi ayatina fil ufuqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annal haqqu min rabbihim. Kami akan tunjukkan ayat-ayat kami pada setiap ufuk, dimanapun saja akan kami tunjukkan ayat kami hatta yatabayyana annal haqqu, sampai jelas bahwa sana dia Al-Quran itu adalah benar-benar benar. Ini dalam surat Fussilat surat 41 ayat 53. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, kemanapun kita memandang, kalau kita jujur, kita akan tahu bahwa Islam itu benar, Al-Quran benar. Apakah kita masuk jurusan psikologi, apakah ekonomi, apakah elektro, apakah IT, semua kalau kita jujur kita akan sampai ke kesimpulan bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran, Allah itu benar. Nah cuma masalahnya, bisakah kita jujur mengakui? Kaum muslimin rahimahullah, saya akan mulai dari cerita seorang dosen Profesor Jeff Ilan yang dia di Universitas Kansas. Dia memutuskan masuk Islam setelah sebelumnya ateis. Itu bermulai ketika dia menjadi seorang dosen dan banyak bergaul dengan mahasiswa-mahasiswa muslim. Jadi kan mahasiswa dia. Jadi ateis karena dia mencari kebenaran, mau mensucikan hatinya, kan gitu deh. Ya, apakah engkau mau antas serta mensucikan hatimu? Nah dia akan mencari. Awalnya ateis,
Kalau banyak bergaul dengan orang muslim, lama-lama berubahlah pemahaman dia. Nah, kaum muslim rahimahullah, akhirnya dia bertemu dengan seorang mahasiswa yang namanya Mahmud Kandil, seorang mahasiswa dari Arab Saudi. Kandil adalah pribadi yang luar biasa. Ia dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang pertanyaan dari Jeffrey ini dengan bahasa Inggris yang bagus sekali dan sempurna. Singkat cerita, Kandil tiba-tiba memberikan buku-buku tentang Islam dan Al-Quran kepada Jeffrey ini. Maka dibaca Al-Quran, buku dibaca. Karena memang tujuan dia mencari cinta diri. Maka setiap pertanyaan-pertanyaan yang ada pada diri dia pasti tahu. Begitu terus kan. Besok paginya dibaca Al-Quran. Dan anehnya, pertanyaan-pertanyaan itu begitu dibaca Al-Quran semua terjawab. Begitu terus. Akhirnya dia pun menyerah dan masuk ke dalam Islam. Jadi kalau sekarang kita masih ada pertanyaan-pertanyaan, coba dikumpulkan itu, ya, kemudian baca Al-Quran. Insya Allah nanti akan menemukan jawaban. Insya Allah keyakinan kita akan semakin bertambah. Jadi ini masuk Islamnya Profesor Jeffrey. Yang kedua, seorang pendeta di Australia. Mohon maaf Pak, soal itu disebutkan di kota apa, saya sudah cari-cari, tapi kalau saya cari terus ini tidak selesai ya, di kota apa. Tapi suatu ketika dapat undangan, bukan undangan, ya, iparnya meninggal, ya ipar di kota Perth, Australia. Jadi pada waktu itu dia pun menginap di sebuah hotel yang 150 meter itu ada masjid di kota Perth. Tiba-tiba hati tergerak hendak masuk masjid. Dan ketika masuk masjid bertemu dengan seorang imam yang memberikan dia Al-Quran. Dulu dia pernah menerima Al-Quran, tapi bertahun-tahun dibiarkan saja Al-Quran. Tapi tiba-tiba ya hati tergerak. Sampai di hotel dibaca Al-Quran, dia berlutut baca Al-Quran. Sedemikian rupa. Dan disitu meyakini ini adalah firman Allah yang harus saya yakini kebenaran. Dan bertemu ayat yang menyuruh untuk mengesahkan Allah. Dan selama ini dia yakin bahwa Allah itu esa. Cuman, itu ada ajaran 3 kali 1, 1 kali 3. Nah disinilah pikiran dia, emosi dia, naluri dia mengantarkan dia akhirnya menyatakan Islam itu benar, dan dia pun setelah itu menyatakan dirinya masuk Islam. Jadi setelah mempelajari Al-Quran yang selama ini dia tinggalkan. Kaum muslimin rahimahullah, apa artinya ini? Jadi kalau kita memantapkan diri, kita paksakan diri untuk baca Al-Quran, paksakan. Insya Allah kita akan semakin mantap. Syukur kalau seandainya kita bisa hafal. Syukur kalau seandainya lagi nanti kita masuk sebagai keluarga Allah, maka insya Allah di dunia sana, wa fil akhirat sana. Ya kalau keluarga Allah pasti dijamin. Kaum muslimin rahimahullah. Yang ketiga, ini seorang perempuan. Keluarganya adalah keluarga taat. Dia sering baca Bible, tetapi di dalamnya banyak hal-hal yang bertolak belakang, kontradiksi. Akhirnya dia tanya sama pendetanya. Mohon maaf, pendeta atau pastor begitu. Saya pastor datanya. Maka ditanya kenapa banyak pertentangan di dalam Bible. Ya, ada yang menyatakan Tuhan, ada yang menyatakan Tuhan. Nah ini, ya, yang benar yang mana? Ya. Dan masih banyak lagi pertanyaan lain. Akhirnya pendeta jujur.
Kalau engkau mau kitab yang sebenarnya benar-benar kitab, benar-benar murni 100%, itulah kitabnya orang Islam, itu Al-Quran. Oleh karena itu baca Al-Quran, pendeta, pastor itu bicara gitu. Ya, yang murni itu hanya Al-Quran, yang memang sudah bercampur. Jadi baca Al-Quran. Tapi dia sebutkan sama pendetanya karena dikhawatir nanti pendetanya akan, saya pendeta itu, tapi pendeta walaupun dia tahu Al-Quran itu adalah yang benar. Jadi memang Islam itu adalah kejujuran. Apakah kita mau membersihkan hati kita sehingga kita menjadi ya Allah, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Nah inilah permasalahan kita adalah kejujuran ini. Jadi kadang-kadang bisikan hati kita menyatakan begitu, tapi kita tolak. Akibatnya celaka kita. Oleh karena itu kamu sebenarnya benarlah Allah berfirman. Apa tadi ayat bunyinya? Bunyinya dia apa? Samurihi ayatina ila ufuqi wa fi anfusihim. Akan kami perlihatkan ayat-ayat kami pada setiap kita. Dan pada diri kamu sendiri, pada diri kita sendiri. Makanya orang-orang kedokteran itu akan melihat ayat-ayat Allah banyak. Hatta yatabayyana annahu, sampai jelas bahwasanya Al-Quran Allah itu adalah benar. Nah kaum muslimin rahimahullah, apa yang bisa kita ambil dari ini? Jadi kalau orang-orang lain masuk Islam karena kitab, karena Al-Quran, kita sudah masuk Islam. Jadi janganlah kita berhenti untuk senantiasa mensucikan hati kita sampai pada level yang katakan ya Allah, la'allakum tattaqun. Nah moga-moga dengan hadirnya kita ke istimewa waktu, kemudian menambah ilmu dengan mengenal kultum, terpaksa atau sukarela, insya Allah akan mengantarkan kita kepada pribadi yang menuju pada kesucian. Dan insya Allah puncaknya adalah ketakwaan. Dan moga-moga itu yang bisa kita raih dan kita mati dalam keadaan demikian. Marilah kaum muslimin rahimahullah, kita tutup pengajian ini dengan sama-sama. Al-Fatihah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.